Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Gimana kabarnya semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi seperti ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat yang Allah berikan adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa menuntut ilmu. Ya, terkhusus insya Allah ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah tentang ilmu Al-Quran, yakni tajwid. Teringat dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang mana beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Hadis ini sangat masyhur, ya, hadis ini sangat-sangat sering sekali kita dengar. Yang artinya sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah bersabda, ya, tentang ganjaran atau keutamaan orang yang belajar Al-Quran, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mahir membaca dan menghafalkan Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran yang masih terbata-bata, lagi sulit dalam membacanya, maka akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak sekali, ya, keutamaan-keutamaan kita dalam mempelajari, ya, membaca, menghafal dan mentadabburi serta mengamalkan Al-Quran. Ya, begitu banyak sekali nas-nas dalam Al-Quran, dalam hadis alaihi salatu wassalam yang menerangkan tentang keutamaannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya ketika kita ingin membaca Quran, kita harus mempelajari dulu bacaan Al-Quran. Ya. Agar apa? Agar bacaan kita sesuai dengan apa yang Allah turunkan, yang melalui malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Ya, lalu malaikat Jibril menurunkan kepada manusia yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah bacaan Quran. Ya, kita harus sesuai dengan apa yang Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan. Ya, harus bersanad dan harus sesuai, ya, semaksimal mungkin kita usahakan supaya bacaan kita, ya, seperti bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita mempelajari tajwid, ya, mempelajari ilmu tajwid dalam Al-Quran, ya, yang bertujuan untuk pertama, ya, agar kita terhindar dari yang namanya kesalahan. Yang mana kesalahan ini terbagi menjadi 2, lahnul jali wa lahnul khafi. Kesalahan yang besar, yang fatal, dan kesalahan yang ringan. Lalu di antara tujuan juga kita mempelajari tajwid adalah, ya, agar bacaan Al-Quran kita sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ya. Oleh karena itu berkata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, ya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wassala. Ya, kata Imam Ibnul Jazari rahimahullah, ya, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, maka ia akan berdosa. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran, dan demikian pula lah Al-Quran itu sampai kepada kita. Perhatikan perkataan yang begitu luar biasa ini, ya. Kata Imam Ibnu Jazari, orang yang membaca Quran dengan tajwid maka ini hukumnya wajib. Ya, artinya ketika kita ingin membaca Quran harus disertai dengan tajwid. Dan barang siapa yang tidak membaca Quran dengan tajwid, maka ia akan berdosa.
Perhatikan kalimat ini, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, ya, padahal ia bisa mampu memiliki kesempatan untuk belajar, ya, padahal dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang sama untuk belajar tajwid, namun enggan atau tidak mau, ya, belajar tajwid, maka ketika ia membaca Quran tanpa, ya, mungkin sengaja tidak menggunakan hukum tajwidnya, maka ia berdosa, ya. Oleh karena itu penting sekali kita mempelajari hukum tajwid agar bacaan kita bagus, agar bacaan kita sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, dan tentunya agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, ya, kesalahan yang besar maupun kesalahan yang ringan. Oleh karena itu, insya Allah pada muqaddimah kesempatan kali ini kita akan membahas hukum tajwid, yang mana muqarrar kitabnya adalah menggunakan buku metode Asy-Syafi'i kelas tajwid yang warna hitam seperti ini. Ya, bagi para pendengar, ya, yang sudah memiliki, ya, bisa insya Allah mengikuti kesempatan ini, ya, pembelajaran ini sesuai dengan rinci dan dengan runut, ya, insya Allah. Dan pada kali ini kita akan mengenal bab alif lam, ya. Pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang alif lam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di pelajaran pertama kita akan mengenal bacaan alif lam, yang mana alif lam ini, ya, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada alif lam qamariyah, yang kedua ada alif lam syamsiyah. Lantas apa perbedaan di antara kedua alif lam ini? Kita akan bahas insyaallah. Alif lam al-qamariyah, atau, ya, nama lainnya adalah izhar qamari, ya. Ketika kita mendengar kata izhar qamari, ya, yang mana izhar ini artinya jelas, maka alif lam qamariyah atau izhar qamari ini, ya, bacaannya jelas, ya. Apa yang dibaca jelas? Yaitu suara al-nya terdengar jelas ketika kita mengucapkannya, ya. Suara al-nya ini terdengar jelas ketika kita mengucapkannya. Maka alif lam qamariyah atau izhar qamari ini memiliki 14 huruf yang terangkum, ya, dalam satu kalimat supaya kita mudah menghafalkannya. Ibgi hajjaka wa khaf atimah, ya. Itulah huruf-huruf alif lam qamariyah, ya, atau kita urutkan a, ya, ba, ja, ha, kha, a, go, fa, po, ka, ma, wa, ha, ya. Itulah huruf-huruf dari alif lam qamariyah atau terangkum dalam satu kalimat ibgi hajjaka wa khaf atimah, ya. Kita akan berikan contoh. Misalkan kita contoh yang pada huruf ba, ya, dimasukkan dengan alif lam, maka menjadi contoh al-babu. Contoh selanjutnya alhamdu. Yang selanjutnya al-Qur'anu, al-fili, al-yatima, al-wadudu, ya. Itulah yang dimaksud dengan alif lam qamariyah. Suara al atau bacaan al-nya terdengar jelas, al, ya. Dikatakan juga sebagai izhar qamari. Insyaallah mafhum. Kita akan mengenal alif lam yang kedua, yaitu alif lam syamsiyah, atau nama lainnya adalah idgham syamsi. Nah, ketika kita mendengar kata idgham, maka, ya, arti dari idgham tersendiri adalah memasukkan atau melebur, ya. Jadi kalau alif lam syamsiyah kebalikannya dari alif lam qamariyah, yakni suara alnya melebur, ya. Suara alnya tidak terdengar jelas al, tapi melebur ke huruf selanjutnya. Maka ia juga memiliki 14 huruf, ya.
yang mana di antara huruf-hurufnya adalah ta, sa, da, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dot, to, dho, la, nun. Itulah huruf-huruf alif lam syamsiah, ya. Jadi kalau alif lam syamsiah suara alnya melebur, tidak terdengar atau tidak terdengar jelas, ya. Sebagaimana alif lam qamariyah dibaca jelas. Kita akan contoh. Misalnya alif lam bertemu dengan da, ya, maka menjadi ad-dinu. Tidak boleh kita bacanya al-dinu, ya. Lalu contoh selanjutnya, huruf ta, alif lam yang bertemu ta menjadi at-taubah, ya, at-taubah. Tidak boleh kita baca al-taubah, tapi dia melebur ke huruf ta, ya. Jadi alif lam syamsiah melebur kepada 14 huruf-huruf yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Contoh yang terakhir, ya, yaitu huruf sin. Alif lam yang bertemu huruf sin, maka dia melebur ke huruf sinnya menjadi as-sama'u. Makanya tidak boleh kita membaca al-sama', tapi langsung melebur ke huruf sa, as-sama'. Dan itulah penjelasan dari alif lam syamsiah, yang mana, ya, sama-sama memiliki 14 huruf, ya. Alif lam qamariyah memiliki 14 huruf, alif lam syamsiah memiliki 14 huruf. Kalau alif lam qamariyah suara alnya jelas terbaca, sedangkan alif lam syamsiah suara alnya melebur ke huruf alif lam syamsiah yang 14. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran tajwid kita pada pertemuan yang akan datang. Maka kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.